Perayaan Hari Kasih Sayang tanggal 14 Februari yang jatuh hari ini membuat Raffi Ahmad seolah dikelilingi banyak cinta. Tidak hanya para pembesuk yang terus mengalir ke kantor BNN setiap hari, tapi juga ungkapan serta dukungan yang berdatangan. Berbagai usia mulai dari para artis seusia Raffi hingga artis senior seperti Pok Nor yang jatuh sakit gara-gara mendengar Raffi ditahan. Dan yang spesial adalah spirit yang diberikan artis serbabisa Dorce Gamalama. 9 hari setelah membesuk Raffi, Dorce rupanya langsung membuat lagu untuk sahabatnya itu. Dan kemarin, Dorce langsung merekam lagunya itu di studio rekaman. Kan nggak overture kan? Overture nggak? Kurang. Setelah saya melihat Raffi Ahmad di BNN, saya kok tergerak pengen bikin lagu gitu ya, bukan untuk cari sensasi tapi lagu. Dan insya Allah lagu ini mungkin kita akan masukin ke YouTube, nanti bisa diupload oleh orang-orang yang masih menyayangi Raffi. Dan saya yakin masih banyak di luar sana orang yang masih menunggu-nunggu. Dan saya yakin Raffi tidak seorang pemakai berat ya, kalaupun dia dikenakan sanksi misalnya penggunaan obat atau vitamin apapun yang ada kandungan narkobanya di sana, mungkin ini bisa lebih cepat lagi karena kita kasihan dia juga masih mungkin banyak acara yang tertunda yang dibatalkan, ini juga merugikan orang, kasihan. Untuk musiknya adalah UU Jazz dan kita ingin memberikan ini aja spirit. Saya takut jangan nanti dia depresi ya, atau kan kita tahu sendiri kesehariannya Raffi kan orang yang ceria ya, yang bercanda gitu. Jadi mungkin lewat lagu ini dengan judul untuk Raffi, dan insya Allah hari ini juga langsung se-upload karena kita cuma pakai vokal aja. Nanti kita akan ambil gambar Raffi yang ada di YouTube atau di internet untuk kita masukkan ke dalam lagu tersebut. Judul lagunya itu Untuk Raffi. Sebenarnya ini sih nasihat aja ya, seperti kayak Raffi mungkin kamu lupa ya, mungkin dengan kesibukannya ya. Raffi mungkin kamu lalai dengan segala sesuatu hal ya, misalnya mungkin sementara ini dia masih dianggap negatif, tapi negatif apa kan kita nggak tahu ya. Terus tak semua orang suka sama kita, artinya kan keberhasilan dia kan nggak semua orang suka, ada yang nggak suka, dan orang yang suka itu sekarang sedang bertepuk tangan, sedang bergembira, dan itu terjadi kepada siapa aja, termasuk saya juga seperti itu. Lagu berjudul Untukmu Raffi ini sengaja diciptakan sebagai bagian dari dukungan agar Raffi Ahmad mampu menjalani proses hukum yang menimpanya. Dan Dorce nyatanya tidak sendirian menyanyikan lagu ini, karena setidaknya ia didukung oleh 25 orang sahabat-sahabatnya yang ikut menyumbangkan suaranya. Belum, tunggu musiknya. Ayo. Enggak, referen terakhir. Bisa. Kini. Ya. Oke, ayo ulang. Orang yang menyayangimu. Oke. Hai, saya Dorce Gamalama ya, saya lagi bikin lagu untuk Raffi nih, dan emang saya agak sedikit ya percaya nggak percaya kalau akhirnya Raffi masuk dan menjadi bukan penjahat ya, tapi menjadi orang yang terdeteksi narkoba. Tapi saya masih nggak percaya ya, tapi saya alhamdulillah udah sempat ketemu Raffi di BNN dan saya udah cerita, ngobrol, dan akhirnya waktu pulang ya, kayak lagu ini saya ciptakan 9 hari setelah saya membesuk Raffi. Hari ini kita memberikan satu semangat dan juga secara moral ya. Dan juga doa tentunya untuk Raffi Ahmad yang
sekarang masih belum tahu keputusan seperti apa karena dia belum masuk ke pengadilan. Dan terakhir saya lihat dia memang dia agak sedikit mulai jenuh karena memang keputusannya masih belum belum ketahuan dia ini yang mana nih pasal yang akan dikenakan kepada dia. Jadi ya inilah saya teman-teman di sini dari artis DG63 dan kebetulan ini baru berapa yang belum datang, ada juga artis-artis yang mau datang tapi kan ada ini Endang Triana, ini penyanyi dangdut nih tapi suara bisa vokal. Ini namanya Lucy, ini Dinky Adilano dan itu Oki. Jangan pernah engkau gelisah menghadapi cobaan ini. Cinta untuk Raffi sepertinya memang akan terus mengalir. Tidak hanya dari para sahabat, tapi juga orang-orang yang datang dari tempat-tempat yang jauh. Mugi Pagau yang rajin mengunjungi kemenakannya menyebut banyak titipan kado untuk Raffi dari berbagai daerah. Termasuk pula semalam seorang pejabat asal Gorontalo yang datang secara khusus jauh-jauh menjenguk Raffi di kantor BNN. Saya ingin katakan bahwa saya saja pejabat baru tahu bahwa ada yang namanya metilon, katinon, itu setelah kejadian ini. Artinya apa? Kalaupun diberi ke saya sebelum ada Raffi terungkap ini, mungkin saya mengkonsumsi ini. Karena saya punya rutinitas dan pekerjaan yang juga sampai subuh seperti Raffi, sehingga membutuhkan vitamin, ya, suplemen yang tinggi. Dan kalau ada yang memberi metilon, katinon, mungkin saya konsumsi. Tetapi kalau ada yang memberi dan mengatakan bahwa ini sebangsa ekstasi, pasti kami tidak mau. Pasti Raffi juga tidak akan mau. Oleh karena itu, maka saya tertarik untuk datang jauh-jauh dari Gorontalo. Dan ini membuat Raffi terharu betapa orang di Gorontalo juga merindukan kehadiran Raffi Ahmad. Kita nantilah membuat lagu ya. Saya udah bilang sama dia aja, udah kumpulin aja banyak saya nanti gue nyanyiin. Gitu. Ya udah bang, nanti aku nyanyi, nanti tolong nyanyiin ya gitu sebenarnya, insyaallah. Cuman saya tadi bilang sama beliau bahwa saya adalah orang yang juga pernah merasakan gimana pahitnya hidup sebagai tahanan ya. Ketika kita mengalami satu masalah dan itu menjadi kasus buat kita, bahwa saya bilang saya tidak menyangka bisa menjadi seperti sekarang, menjadi buana pekutungan. Tadi datang dari Makassar, dari Bandung, dan luar kota banyak nih saya titipan kado dari anak-anak sekolah ya, dari SMP Asalam Bandung, pada nitipnya ke rumah karena mungkin kenal sama saya dulu orang tuanya. Banyak kadonya, nitip kado buat Raffi. Penahanan Raffi Ahmad oleh petugas BNN yang hingga hari ini sudah memasuki hampir pekan ketiga memang masih menjadi pusat perhatian publik. Tidak hanya banyak kalangan yang datang menjenguk Raffi, bahkan dari daerah-daerah. Tapi di luar itu, semakin banyak pula yang concern pada bahaya narkoba. Termasuk Ketua Granat Henry Yosodiningrat yang mengajak semua anggotanya nonton film tentang bahaya narkoba. Oke, makanya rombongan Granat malam ini ada sekitar 50 orang. Kita ajak untuk nonton film ini karena ternyata ada satu pelajaran yang kita ambil dan rasanya layak untuk menjadi tontonan dari banyak orang ya, khususnya yang sudah mulai mencoba pakai supaya berhenti gitu ya. Intinya betapa buruk, betapa sia-sianya seseorang ketika dia mulai menceburkan dirinya ya untuk alkohol, narkoba apalagi ya, yang sampai pada tingkat ketergantungan ya. Kemudian kita bisa bayangkan seorang kapten pilot dari sebuah pesawat terbang ya, bisa mengakibatkan nyawa ya ini kebetulan aja diceritakan hanya 6 orang yang meninggal kan ya. 6 orang yang meninggal itu sebetulnya mukjizat ya, tapi kalau secara akal sehat semestinya mati semua itu. Menurut aku filmnya ngasih banyak pelajaran banget, dan aku juga sekarang lebih tahu banyak tentang bahaya narkoba, juga dampak-dampak memakai narkoba, terus ya juga bisa
menyebabkan kematian, selain menyebabkan kematian juga bisa membahayakan orang lain, dan terusnya juga memberi dampak buruk terhadap orang lain juga. Terusnya yang tadinya dibilang pahlawan dan ditinggalkan oleh teman-temannya juga, jadi memberi banyak banget dampak buruk. Banyak cinta datang untuk Raffi Ahmad pada momentum Valentine, termasuk cinta Dorce Gamalama yang langsung membuat lagu berjudul Untukmu Raffi sebagai bentuk dukungan kepada sahabatnya itu. Tapi benarkah karena harus berada di tahanan BNN, Valentine tahun ini sesungguhnya menjadi Valentine paling kelabu buat Raffi Ahmad? Seperti apa kenangan suasana Valentinean Raffi dengan Yuni dulu? Benarkah Yuni kini memilih pergi umroh karena tak tahan menahan sedih tentang Raffi? Valentine 2013 barangkali adalah perayaan hari kasih sayang paling kelabu bagi Raffi Ahmad. Sebab jika tahun-tahun sebelumnya ia rayakan bersama Yuni Syara, kali ini Raffi Ahmad harus merayakannya dalam suasana hati kelabu sebagai tahanan BNN. Tapi benarkah Yuni Syara sengaja pergi umroh untuk menghindari Valentine dan ulang tahun Raffi?